Barcelona coba maksimalkan Cancelo di pos lain. Xavi Hernandez berencana memaksimalkan potensi dari Joao Cancelo di berbagai pos. Ia bisa utama sebagai fullback di kedua posisi, winger maupun pivot. Untuk pos fullback kanan, peran tersebut sempat ia mainkan di Barcelona dan Juventus, sementara di Manchester City maupun Bayern Munich, ia bisa main di pos fullback kiri dan memainkan peran tersebut dengan baik. Belakangan, kabar dari Xavier Bosch dari Mundo Deportivo, Barcelona tengah mempertimbangkan memainkan sang pemain di pos kiri pertahanan karena ketiadaan Jordi Alba yang baru saja hengkang ke Inter Miami di musim panas ini. Pos kiri memang kekurangan pemain. Tak hanya Alba, beberapa nama macam Ansu Fati dan Ousmane Dembele juga sudah hengkang. Ada potensi Cancelo bakal memaksimalkan sang pemain di berbagai pos baik sebagai fullback maupun winger. Untuk pos fullback kanan yang biasa dimainkan, Xavi masih bisa menggunakan Sergi Roberto atau menggeser peran Ronald Araujo sedikit melebar. Sosok asal Uruguay bisa memainkan peran tersebut dengan baik. Tak hanya itu, ada pula Jules Koundé yang musim lalu rutin dimainkan sebagai fullback kanan. Sementara untuk pos winger, Barca sudah memiliki Rafinha maupun Lamine Yamal. Urgensi mereka di sisi kanan terbilang lumayan cukup. Belum lagi Ferran Torres juga bisa memainkan peran tersebut. Jadi, menggeser Cancelo ke pos kiri merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Prediksi Real Sociedad vs Barcelona tanggal 5 November tahun 2023. Real Sociedad akan menjamu Barcelona pada pekan ke-12 La Liga 2023/2024. Pertandingan Sociedad vs Barcelona di Real Arena ini akan kick-off Minggu, tanggal 5 November tahun 2023, jam 3 waktu Indonesia Barat. Sociedad kini berada 5 poin di belakang Barcelona. Laga kandang ini adalah kesempatan bagi Sociedad untuk memangkas jarak dengan sang juara maupun tim-tim di atasnya. Sociedad tergolong kuat saat kandang utama. Dalam 4 pertandingan La Liga terakhirnya di Real Arena, Sociedad menang 5-3 vs Granada, 4-3 vs Getafe, 3-0 vs Athletic Bilbao, dan 1-0 vs Real Mallorca. Sociedad juga memiliki sederet pemain berbahaya. Termasuk di antaranya adalah Takefusa Kubo dan Mikel Oyarzabal. Sementara itu, laju tak terpecahkan Barcelona musim ini akhirnya terhenti. Pekan lalu, Barcelona dipaksa menyerah 1-2 oleh sang rival Real Madrid di kandang sendiri. Dalam duel El Clasico tersebut, Barcelona sebenarnya unggul cepat melalui gol Ilkay Gundogan di menit 6. Namun, Barcelona terkapar setelah gawang mereka dibobol 2 kali oleh Jude Bellingham di menit 68 dan cedera waktu. Usai menelan kekalahan pahit itu, sekarang Barcelona harus bersiap untuk melakoni hukum yang sulit ke markas Sociedad. Mampukah Barcelona bangkit dan merebut kemenangan di sana? Barcelona 4-3-3 Ter Stegen, Balde, Christensen, Koundé, Cancelo, Gavi, Roma, Gundogan, Felix, Lewandowski, Rafinha. That I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I build. Superstar Barcelona Frenkie de Jong tidak akan kembali beraksi hingga akhir November. Gelandang kunci Frenkie de Jong kemungkinan tidak akan kembali dari cedera hingga akhir November, lapor Tony Juan Martí dari Sport. De Jong telah absen sejak akhir September ketika ia mengalami cedera pergelangan kaki pada paruh pertama pertandingan melawan Celta Vigo. Ada harapan bahwa pemain berusia 26 tahun itu bisa kembali melawan Real Madrid pekan lalu, namun Barca memutuskan untuk tidak mengambil risiko apapun karena ia merasa tidak nyaman.
Pemain internasional Belanda itu juga absen dari daftar skuad hari ini untuk pertandingan tandang melawan Real Sociedad. Kini, Tony Juan Martí dari Sport mengklaim bahwa selain tidak bisa tampil untuk lawatan besok ke Anuta, Frenkie de Jong akan melewatkan beberapa pertandingan lagi dalam beberapa minggu mendatang. Barca diklaim tidak ingin mengambil risiko apapun dengan kesembuhan pemain Belanda itu karena ia masih merasakan ketidaknyamanan di area cederanya. Oleh karena itu, mantan gelandang AFC Ajax itu kini akan melewatkan pertandingan mendatang melawan Shakhtar Donetsk dan Deportivo Alaves. Idenya adalah pemain internasional Belanda itu bisa kembali bermain setelah jeda internasional ketika Barcelona menghadapi Rayo Vallecano pada tanggal 25 November. Itu tergantung perasaannya. Pedri punya firasat bagus, tapi Frenkie belum. Dia sudah mencoba tapi dia kesakitan, kata Xavi tentang kondisi pemain asal Belanda itu. Girona bersedia tampung Oriol Rome jika didapat Barcelona musim depan. Oriol Rome gabung Barcelona dari Girona pada bursa transfer musim panas lalu, namun hanya untuk membereskan masalah jangka pendek di lini tengah seiring dengan keputusan Sergio Busquets untuk hengkang dan gabung Inter Miami untuk mengikuti jejak Lionel Messi. Rome, yang pernah dibina di Akademi La Masia, mengawali karirnya di Barca dengan cukup baik namun masa bulan madunya kini sudah usai. Dia berada dalam kecaman selama beberapa pekan terakhir karena penampilan yang buruk, seperti yang terlihat dalam laga El Clasico kontra Real Madrid di akhir pekan lalu yang menyebabkan La Blaugrana kalah 1-2. Barca diperkirakan akan kembali ke bursa transfer pada bulan Januari atau musim panas-panas mendatang, untuk mendatangkan seorang pivot. Dengan demikian, Rome tidak akan menjadi pilihan utama dan mantan klubnya, Girona, ingin memanfaatkan hal itu. Diario Sport mengklaim bahwa Blanqui Vermels akan bersedia untuk menampung Rome dan mereka berusaha untuk menyelesaikan proses transfer tersebut pada musim panas tahun depan. Klub asal Katalan itu tidak pernah mencari pengganti Rome setelah hengkang pada musim panas lalu, dan telah menggunakan Alex Garcia untuk posisi pivot di sepanjang musim ini, yang memberikan dampak bagus karena mereka ada di peringkat kedua klasemen sementara La Liga pada saat ini. Rome diklaim cocok dengan sistem permainan pelatih Rome dan dia akan sangat disambut jika kembali ke klub. With all the emotions I built up inside.